verifikasi, contohnya misalkan ya ini sudah Fahima Nur Sofia, ya, afiliasi, oke. Misalkan kita mau nambah, tinggal di add author, ya. Kemudian di sini ada ya prinsipal kontak, berarti ini kita memilih ya mana yang nanti akan dijadikan sebagai co-author, ya. Gitu. Ini ditulis satu-satu sama. First name-nya misalkan ya misalkan Luna, ya. Middle name-nya kosong, last name-nya Rizky misalkan, Rizkyana misalkan, ya. Emailnya wajib diisi, ya, misalkan Luna. Misalkan seperti ini, ya. Kalau punya Orchid ID dimasukkan Orchid ID-nya, ya. Afiliasinya wajib ditulis, ya. Misalkan universitas ya itu. Nah tinggal ini yang mana, misalkan ini nanti kan mesti yang Fahima ini kan jadi first author, ya. Nah nanti tinggal yang kedua ini menjadi corresponding author, ya. Kalau mau nambah lagi dia gimana, ya tinggal add author, ya. Jangan biasakan hanya satu yang co-author saja yang dituliskan di sini, tapi seluruh anggota peneliti, ya, atau anggota yang di manuskrip itu dimasukkan di sini, tambah. Jadi tinggal tambah author, ya, tinggal add author, ya. Kemudian tinggal di sini titelnya apa, ya. Misalkan Bu Diana ambil salah satu aja, ya. Misalkan ini, nah ini toan kan, ya. Kemudian nanti abstraknya dimasukkan di sini, ya. Tinggal copy paste lah, misalkan ini ada coba. Misalkan ini copy paste, ya. Ya, abstraknya, ya, sudah. Kemudian reference-nya misalkan kita ambil, ya. Oke, misalkan gini. Harusnya semua sih, ya. Harusnya semua, ini sebagai contoh saja. Nah, misalnya seperti itu, ya. Kita tinggal save and continue. Oke, kita masuk step 4. Nah, ini kita kalau mau upload supplementary file, ya, misalkan di sini ada kita mau submit izin PKM-nya kemarin, ya, gitu, boleh disubmit. Atau misalkan kalau ini penelitian, ya misalkan hasil ethical clearance-nya, nah itu dimasukkan sebagai supplementary file, ya, gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya nggak apa-apa, ya, gitu. Tinggal masuk save and continue. Sudah, ya. Nanti teman-teman akan ketemu seperti ini. Kalau ketemu seperti ini jangan dibiarkan saja, ya. Karena kalau kita tidak diklik finish submission, filenya ini nggak nyantol, ini nggak masuk. Jadi yang masuk nanti di OJS-nya di jurnal sistemnya kami, ya, itu kosongan. Jadi hanya ada nama teman-teman, bla bla bla, ya gitu saja, tetapi filenya tidak ada. Jadi pastikan ini ada seperti ini, kemudian klik finish submission, ya. Nah, sampai begini, aktif submission, gitu, gitu, ya. Ya. Kemudian kalau misalkan, ya, ini kan nanti teman-teman lihat lagi kan, ya, di sini, ya. Misalkan ini
ini kan karena dia tadi sudah ada 1 ya. Misalkan ini ada 2 ya. Nah, kita lihat statusnya. Ya, jadi memodelnya bagaimana? Lihat statusnya. Ini di mana? Kalau seperti ini sudah di review, dalam proses review. Kalau ini baru memasukkan, belum diapa-apakan sama editornya. Ya, gitu. Jadi masih awaiting assignment ya. Kalau ini ya berarti sudah masuk review. Nah, kalau misalkan di bawahnya kok ada tulisannya review, revision required, berarti ini diminta untuk memperbaiki ya. Tuh, caranya bagaimana? Kalau misalkan diminta untuk memperbaiki, silakan klik ya, in review revision required-nya silakan diklik. Bentar, ini motornya agak lama. Oke, sudah. Kemudian teman-teman lihat di sini ada namanya editor decision ya, itu ada editor decision. Di sini ada, kalau ini kan karena sudah terrecord beberapa kali merevisi ya. Nanti di sini ya, di editor version itu ada file yang dicantolkan ya. Nah, silakan teman-teman nanti download itu, kemudian lihat ya. Biasanya editor ataupun reviewer akan memberikan masukan-masukan untuk yang direview dalam bentuk komen ya, gitu. Nah, kalau sudah misalkan itu sudah saya perbaiki Bu ya, yang kemarin yang diperlukan untuk revisi, nanti tinggal teman-teman masukkan di sini di upload author version. Nah, jadi setelah itu nanti akan kembali lagi ke kami. Hindarkan membuat baru ya. Kenapa? Karena setiap artikel yang masuk itu punya ID ya. Kayaknya sebagai contohnya misalkan ini ID-nya adalah 2690 ya, itu. Nah, coba kita lihat lagi yang 1 tadi ya, itu ID-nya berapa. Ini lihat, ini ID-nya ya. Jadi setiap artikel memiliki ID sendiri-sendiri. Kalau teman-teman nanti review hasil revisinya dimasukkan dari awal lagi, ID-nya berubah ya. Dan nanti siklus untuk log aktivitasnya itu menjadi terputus ya. Makanya kita gunakan yang tadi, jangan menggunakan new submission untuk memasukkan revisi ya, tapi kita gunakan yang tadi. Masuk misalkan itu statusnya adalah revision required, tinggal klik di situ ya. Kemudian dilihat yang perlu direvisi mana. Setelah direvisi baru di upload ulang ya. Jadi dimasukkan di bagian yang author version gitu ya. Jadi jangan jangan membuat yang baru ya. Kemudian terkadang sistem OJS kami tuh